Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Kampung Kendung dan tanaman semanggi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan, sehingga tercetuslah Kampung Semanggi Surabaya. Warga Kampung Semanggi membudidayakan tanaman semanggi hingga mengolah berbagai kuliner yang berasal dari tanaman semanggi. Berikut laporan reporter Gilang Rejan dan juru kamera Agra Sukma Siregar dari Surabaya, Jawa Timur. Sudah sampai nih di Kampung Semanggi Surabaya. Kalau di tempat lain tanaman semanggi itu menjadi sebuah gulma. Namun di tempat ini tanaman semanggi bisa menghidupi warga sekitar dan juga meningkatkan perekonomian warga sekitar. Nah, kita akan melihat tanaman semanggi, bagaimana budidayanya, kemudian bagaimana menjadi UMKM. Kita akan menemui salah satu tokoh masyarakat di Kampung Semanggi Surabaya ini bersama dengan Pamo. Ikuti saya. Cak, ini ki panen ini pirang minggu pisan, Cak? 2 minggu sekali, Pak Mo. 2 minggu sekali, yo. Diramut sing tenanan, Cak, semanggi ini, yo, iso digawe. Halo, Pamo. Oh, halo, Mas Gilang. Ya, Pak. Saya ingin berbincang soal Kampung Semanggi ini, Pak. Oh, ya, mari sini nih. Ya. Ini kondisinya sedang panen atau gimana, Pak? Ini salah satu petani semanggi, Pak Bambang ini lagi panen semanggi ini. Pak, saya ingin tahu ini awal mula dari Kampung Semanggi ini seperti apa sih, Pak, ceritanya? Awal mula Kampung Semanggi ini dimulai dari dekade tahun 1960. Itu ada 5 pedagang semanggi yang berasal dari kampung ini. Lalu lambat laun semakin banyak pedagang semanggi. Setelah itu pada tahun 2015, bapak-bapak ini yang dulunya itu mencari semanggi ke lain daerah, lalu mulailah membudidayakan semanggi di kampung kami ini. Di kampung kami ini tanah-tanah yang belum dibangun menjadi rumah, menjadi kos-kosan atau apapun itu dimanfaatkan untuk budidaya semanggi. Nah, untuk sekarang dari warga sendiri banyak yang menjadi petani dan juga penjual pecel semanggi ya, Pak. Itu jumlahnya kalau bisa dijelaskan ada berapa, Pak? Di Kampung Semanggi yang berlokasi di RW 3 Sememi, Kecamatan Benowo ini, untuk petani semangginya ada 35 orang. Itu terdiri dari bapak-bapak. Itu mencakup 1 RW. Jadi bukan hanya salah satu RT, tapi 1 RW itu petaninya 35. Sedangkan pedagangnya berdasarkan data yang ada di tempat saya, itu sebanyak 120 ibu-ibu. Nah, ini untuk semanggi sendiri selain menjadi pecel semanggi itu diberdayakan menjadi apa lagi, Pak? Kuliner apa lagi? Daun semanggi produk utamanya adalah semanggi Surabaya atau kalau sekarang orang bilang pecel semanggi gitu ya. Akan tetapi mulai 2021 sejak kami menjadi kampung binaan itu ibu-ibu yang berdagang semanggi mencoba berinovasi produk. Contohnya misalnya dibuat kue kering seperti nastar semanggi, stik semanggi, putri salju semanggi, dan lain-lain masih banyak lagi seperti itu. Untuk saat ini, Pak, warga sistem tanamnya itu seperti apa, Pak? Di lahan sendiri atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Sebagian kecil adalah lahan sendiri, tapi yang sebagian besar adalah lahan aset kota yang dulunya merupakan tanah kas desa. Kampung di sini awalnya adalah kampung yang seperti desa gitu, ikut sebuah kabupaten, lalu perubahan zaman, perkembangan wilayah
menjadi kota, sehingga tanah kas desa itu menjadi milik pemerintah kota atau aset kota itu. Nah Pak, harapannya kan ini masih ada aset kota ya. Kedepannya seperti apa Pak harapan untuk para warga sekitar yang membudidayakan atau memberdayakan daun semanggi ini Pak? Harapan kami bahwa semanggi ini sudah menjadi makanan khas Surabaya. Itu berarti harus ada campur tangan atau intervensi pemerintah Surabaya terhadap keberadaan petani semanggi. Yang kami harapkan adalah tanah aset kota jangan sampai dialihfungsikan. Bila mana kami harus ada MOU dengan wilayah lain, di mana aset tanah kota itu berada, kami siap. Pak, ini kan warga di sekitar ini sudah memberdayakan semanggi selama bertahun-tahun ya Pak? Iya. Masih optimiskah Pak, di tengah pembangunan yang begitu masif, masih bisa mempertahankan kampung ini sebagai kampung semanggi Surabaya? Kami sebagai pengelola kampung ini sangat yakin bahwa semanggi akan tetap eksis, akan tetapi juga perlu campur tangan pemerintah dalam hal penyediaan lahan pertaniannya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gilang atas kunjungannya. Kerja kembali Pak. Ya, mari. Mari bung, mari bung, sepijuk hanya setali, tentu memuaskan hati, merubah sayang semanggi bumi. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana budidaya semanggi di Kampung Semanggi Surabaya. Saat ini saya akan mencoba menikmati salah satu olahan masakan khas yang terbuat dari semanggi, yakni pecel semanggi. Bagaimana rasanya? Saya akan mencoba terlebih dahulu. Udah benar bumbunya dan enak rasanya. Rasanya sangat khas pecel dari Surabaya, dan ini sangat cocok bagi Anda yang mencari sarapan di Surabaya karena ini merupakan salah satu kuliner kudapan. Dan bagi Anda yang ke Surabaya sangat cocok sekali untuk menikmati pecel semanggi Surabaya ini. Sepinjuk hanya sekali, untuk memuaskan hati. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Pagi. Akhirnya, saya Yunita Monim. Dan saya Anggi Dinci beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi dan Sampai jumpa.